Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga, supaya ndonga sampean ndonga supaya ndonga. Piye-piye kita gak ada sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abil Hasan apa Asy-Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya, madhabe menapa atau iya, mergo atau iya itu maknane sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras wonten mawon. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono asli. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi, ndonga kok terus, koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan aku, mergo ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben jadi kenangan kulo napa makalah sanggeng napa hikam ya. Iki kulo waca Arab ya mawon engko napa. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah. Iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kullama akhrasani lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nak eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nak eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nak eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas.
niate elek. Tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu wakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingin apa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini ruang tenan nggih. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa apa ora, eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, niku duhur kula makome. Yang nanti saiki duhur kula perkarane ngene ku dene kelakuane cek ngene ku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran ra nampa kurang ini kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, ngger wong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama iki masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukume kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota 7 apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Syarat. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo. Yo ulama yo macam-macam. Mene kok janut aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Ngopo kok ora roh, maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan yang kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik ora. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ana kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani la abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah.
Ya Allah, Engkau memerintahkan saya pada hamba yang nggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi, katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrohu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marah Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh yes, mati saya kira. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyo-koyo logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Nawah Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewani tak jenazah mbok guri. Nah kemen takobal wa minna minkum takobal. Ya Karim pasti dianggap kiai sableng. Jenazah iki kok apa? Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Kalau menangi rian buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umbiro wae keselen dak kok no.